Beliau juga merupakan founder dari Maluku Belajar. Dan saya sendiri sebagai host yang membantu Bapak Ibu dalam Vicon pada malam ini. Saya Chandra Adi Saputra dari Gorontalo Utara. Dan begitu Bapak Ibu, silakan selamat menyimak. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, silakan bertanya baik secara langsung maupun menulisnya di chat. Baik Bapak Ibu, kami persilakan presenter kita Bapak narasumber Pak Yandri Sino. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Chandra. Pak Adi atau Pak Chandra ya? Pak Chandra ya Pak ya? Ya, boleh dua-dua. Terima kasih Pak Adi Chandra. Pak Yandri belum bisa share screen karena belum dikasih bola dunia. Bola dunianya di mana bola dunianya? Di Ibu. Di teh Umi. Bola dunianya di aku. Iya. Pak Chandra pindahin Pak Yandri jadi presenter. Sudah belum? Belum. Oke Bapak Ibu. Pak Chandra. Sebentar. Pak Chandra kayaknya kesulitan ya. Bentar. Udah pindah? Udah. Oh ya udah, silakan. Ya Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya terima kasih buat Pak Chandra, terus teman-teman panitia. Malam kita mencoba membuat yang pengen saya kenalin ini sebenarnya hanya apa ya, salah satu sebenarnya ini semacam add-ons gitu yang kita kerjanya nanti di Google Sheet, kemudian ngeditnya tuh nanti karena di Google Sheet terus ada add-onnya, lalu kita nanti buat form tapi tidak seperti tampilan Google Form dia, karena kita cukup drag and drop. Nah, kelebihannya adalah satu, siapapun bisa form kita tuh kita bisa minta tanda tangan. Nah, itu kemudian ini perlu Audionya putus-putus ya. yang lain Jelas Pak, jelas. ya. Kemudian tadi apa ya, sampai mana ya? Ya bisa dibuat foto, terus nah email konfirmasinya itu kita bisa buat, ya mungkin sudah banyak ya dari Google Sheet, dari form itu bisa jadi, tapi ini lebih personal gitu. Jadi apa yang kita isi kita bisa milih mau kita tampilkan yang mana, apakah semua field yang ada di formnya itu kita mau berikan ke peserta yang mengirimkan atau bagaimana, itu ininya kita. Jadi bisa
bisa lebih personal lah, lebih berbeda lah dibandingkan Google Form yang biasa. Itu kalau mau dilihat dari link YouTube yang saya share itu sudah ada ininya di sana, sudah cukup jelas. Tapi saya ingin di sini kita sama-sama coba membuatnya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sudah membuka browser masing-masing. Semoga sudah pada buka ya Bapak Ibu ya. Saya langsung lanjut saja nih. Kelihatan ya browser saya Bapak Ibu? Bapak Ibu? Browser saya kelihatan? Masih blank, Pak. Masih blank ya? Ya. Kalau sekarang Oke, browser nampak. sudah kelihatan kah? Oke. Browser sebaiknya yang belum login dulu biar enak nanti. Ya atau kalau enggak dibuka aja dulu ini bit.ly ya. bit.ly ini kemudian upload garis datar file garis datar 01. Kelihatan Bapak Ibu? Oke. Share Bapak Ibu yang lain juga sambil mencobanya. Terus ya. Kemudian nanti ada pilihan Make Copy. Semoga jaringan tidak bermasalah di saya. Bapak Ibu yang sudah mencoba kira-kira ada tampilan apa Bapak Ibu? Make Copy ya? Make a copy di Google Drive. Semoga Bapak Ibu yang lain juga tampilannya nanti ya ini make a copy Google Drive. Ini file Google Sheets sebenarnya. Diklik saja tombol make a copy-nya. Nanti kita akan mengcopy file ini ke dalam Google Drive kita. Oh, minta diulangi. Bagi yang belum tadi, ini klik saja ini Pak. bit.ly buka browser, kemudian bit.ly, bit.ly atau apa ya bacanya, saya juga kurang tahu. Kemudian upload garis datar file garis datar 01, kemudian enter. Nanti akan ada tampilan di Google Doc. Itu ada tombol make a copy. Itu diklik tombolnya, nanti akan muncul Google Sheet seperti ini. Ini saya coba ini deh. Sepertinya saya agak lambat ini. Pagi-pagi, mandi. Umi lagi nggak ada di rumah. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Aduh, mau jadi lambat ya. Ini yang pertama mungkin diganti dulu lah namanya, nama filenya. Ini belum bisa diganti. Link mohon di-share. Oh iya, boleh di-share linknya di Suaranya kecil ya? belum ini masih ini teh, masih apa namanya, Loading. lambat banget. Jadi loading.
linknya sudah saya ini di chat, Bapak Ibu yang masih belum sempat. Sebentar Bapak Ibu, mohon dimaklumi. Diganti file ya, nama file Pak ya. Iya, diganti nama filenya Bapak Ibu. Oke, ini sudah muncul. Ya, ini ganti dulu nama filenya biar apa ya, misal tugas matematika. Kemudian terlihat ya Bapak Ibu ya, Firefox saya. Ya Pak. Ya, kemudian ini sudah ada nih, sudah muncul biasanya nih file upload form. Jadi dia sudah, tapi kita belum bisa gunakan karena langkah keduanya itu sebenarnya dia, kalau ini saya kelihatan nggak, notepad saya kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Masih abu-abu Pak. Nah, saya coba. Oke. Kalau sekarang kelihatan. Nah, jadi kita tadi copy file terus kita deploy sebagai web aplikasi. Jadi diklik toolsnya, terus diklik, kemudian script editor diklik, nanti akan terbuka tab yang baru. Tab yang baru di sini, ini yang buat ini. Kemudian kita pilih publish, kita deploy dia sebagai web app. Ya, ini diklik saja. Akan muncul pop-up yang baru. Project versinya kita buat, misalnya tadi tugas matematika. Nah, ini untuk saya, untuk email saya. Kemudian karena kita maunya semua orang bisa membukanya, jadi pilih anyone even anonim. Jadi yang anonim pun bisa buka. Kemudian kita update. Nah, ini akan meminta otorisasi dari kita dulu. Kita allow permission-nya. Jadi ini pakai email saya. Nah, kemudian klik yang advance. Advance diklik, nanti ada di bawah sini go to file upload form. Jadi, nah ini yang akan dia minta untuk kita izinin. Semoga bisa mengikuti, Bapak Ibu nggak terlalu cepat. Kemudian kita klik allow, jadi kita izinkan. Ya panas, bagaimana panas? Nah di sini this project is now deployed as a web app. Jadi ini sebagai web app. Nah, nanti akan sebagai execute. Bentar, tadi kenapa ya? Yang chat pakai email saya, pakai email masing-masing Bapak Ibu. Email Bapak Ibu sendiri. Kemudian saya lanjut ya. Ini kalau sudah selesai, ini bisa di close sebenarnya. Bisa di close, kita kembali ke apa namanya ini, Google Sheet-nya. Kalau tadi sudah di deploy, kemudian sekarang kita edit. Kita ngeditnya, Bapak Ibu bisa klik menu file upload forms ini. Oh, diulang dulu, oke. Diulangnya dari mana nih Bu? Tadi jadi ini pilih tools, kemudian pilih script editor. Ya, nanti akan munculnya seperti ini. Kemudian pilih publish.
Kemudian deploy as web app. Ya, publish, deploy as web page itu nanti diisi saja sesuai yang ada di situ. Sesuai ininya, bisa dilanjutin. Kemudian, nah, saya balik ya. Kita ke sini Google Form. Kita akan mulai mengedit formnya. Ini mudah karena cukup drag and drop. Aplikasi tidak diverifikasi, pilih yang bawah. Bapak Ibu kalau tadi ada pilih yang advance, ada link di sebelah kiri itu advance. Terus ke bawah nanti di allow saja, diizinkan. Kalau aplikasi tidak diverifikasi, diizinkan saja di bawah. Dia pilih advance dulu, yang sebelah kiri ada tulisan advance. Diklik itu nanti akan muncul, ada lagi link di bawah, nah itu diklik nanti diizinkan, pilih tombol biru yang sebelah kanan bawah. Nah, itu kalau sudah, kembali lagi ke Google Sheet-nya, kita pilih up. Ya, ingin mengakses, ya Bu, benar Bu Ninin. Diizinkan di bawah. Kemudian kita pilih upload forms, kita pilih yang edit form dulu. Kita pertama ngedit dulu, kita mau desain dia seperti apa. Klik. Semoga Bu Ninin bisa ngikutin ya tadi dengan Pak, apa tadi itu ya, Pak Anas ya. Nah, ini ada form desainernya, cukup simple. Jadi saya yakin Bapak Ibu bisa ngikutin. Ini name di sini kan masih dalam bahasa Inggris. Saya merubahnya dulu menjadi bahasa Indonesia. Ini ada 3 tombol di sini. Kali ini berarti kita mau remove-nya. Ini diedit ini kalau kita mau ngopi. Saya edit, ini jadikan required, artinya wajib diisi, mandatory, dan ini saya ganti nama. Kemudian, misalnya kalau help text-nya kita nambah, misalnya silakan isi nama lengkap Anda, misal. Kemudian email nih saya mau ganti, bukan begini deh. Namanya kepanjangan, misalnya saya tulis email saja biasa. Kemudian ini saya mau hapus, jadi saya hapus. Nama, email, ini kita coba pakai email ya Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu tidak butuh email, tapi kita coba masukkan dulu aja biar nanti enak pas praktekin email konfirmasinya. Ini di sini nama saya huruf besar di N-nya, yang lainnya kecil. Email saya huruf kecil di depannya. Kemudian saya mau buat lagi kelas, saya pakai drop down. Ini juga wajib diisi, email juga wajib deh. Nah, ini wajib. Email wajib, ini juga wajib, ini saya namakan kelas. Jadi di sini misalnya kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, misal begitu dulu. Nah, setelah kelas saya ingin ngasih materi di YouTube saya misal. Jadi ini Bapak Ibu bisa nanti nyoba-nyoba sendiri boleh. Ini nyoba-nyoba sendiri boleh. Naruh tanggal juga boleh. Untuk YouTube ini saya pakai ini deh, pakai apa ini Rich HTML, jadi kita bisa mengembed dia. Saya akan coba ambil embed salah satu video saya misal. Saya pilih embed, ini kode embednya saya copy, kemudian di sini saya paste. Sudah. Kita lihat dulu, review dulu, nanti tampilannya akan seperti begini.
Nama sudah ada, email, kelas, ini nanti kelas bisa dipilih kelasnya. Kemudian ada materi misalnya. Ini selesai. Ini. Kemudian saya tambahkan lagi. Misalnya setelah itu saya mau buat ada tulisan tugas buat artikel terkait apa ya, karena ini matematika misalnya terkait trigonometri yang tangga nyambung atau gimana nih. Nah, ini setelah itu saya pengen juga, karena harus kumpul, jadi saya file upload, jadi mereka nanti upload di sini. Upload ini wajib. Di sini saya namakan misalnya karya tulis. Kemudian karena cuma butuh satu, ini saya tidak perlu klik ya. Sekarang tipenya saya mau khususkan khusus untuk PDF sama Word. Jadi Bapak Ibu di sini tipe-tipenya ini ada image, ada video, audio, PDF, Word, text, zip, drawing, or any. Jadi ini kalau semua bisa. Jadi Bapak Ibu jangan pilih yang tidak ada di sini. Misalnya SVG atau JPG, jangan JPG, pilihnya image. Jangan MP4, pilihnya video. Jangan MP3, pilihnya yang audio, seperti itu. Tapi kalau PDF ada, Word juga ada. Kemudian, ya ini selesai. Saya pengen juga mereka kirim foto mereka, foto selfie. Nah, ini foto selfie saat mereka mengerjakan tugas misalnya. Kirimkan minimal 2 foto. Karena 2 foto berarti ini harus saya pilih allow users to upload multiple. Jadi ini biar bisa dia kirim lebih dari satu. File type-nya apa? File type-nya adalah image. Oke, kemudian ini sudah, nah mereka harus ngasih tanda tangan. Selesai, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nama, email, kelas. Oh iya, Bapak Ibu perhatikan ini. Ini nama, email, huruf kecil, kelas. Ini nanti akan saya pergunakan. Ini karya tulis, ini enggak. Tanda tangan di sini. Oke, selesai. Saya pikir ini cukup. Bapak Ibu nanti bisa nambah. Terserah, ini ada beberapa pilihan banyak. Saya save. Setelah di save, nah, edit tadi sudah, sekarang kita configure. Jadi apa ya, setting gitulah. Kita nyeting dia. Yang kita setting apa aja? Yang kita setting namanya sekarang. Namanya apa? Yang tadi tugas matematika. Tugas matematika. Kurang deskripsinya, ya Bapak Ibu bisa tambahkan di sini lah deskripsinya apa tentang tugas ini. Confirmation message-nya, jadi ini pesan, jadi ketika kita ngeklik submit atau kirim, nanti kan muncul confirmation message. Terima kasih. Nah, ini terima kasih. Kalau karena saya mau nulis nama yang ngirim, nah berarti kita pakai ini. Apa nih, kurung kurawal 2 kali, terus karena tadi di form di awal tadi itu kan untuk label nama itu labelnya N huruf besar, A, M, A kecil. Nah, kita tutup. Jadi nanti akan, kalau misalnya saya buat terima kasih Andri gitu, nanti akan muncul nama sesuai nama yang diinput. Terima kasih nama, kemudian tugas Anda sudah kami terima. Redirect after submit ini adalah, jadi kalau misalnya dia habis ngirim, klik, dia bukan muncul confirmation message, tapi yang munculnya misalnya alamat web saya, hendrisiono.blogspot.com atau malukubelajar.org atau igi.org.id. Jadi
confirmation message-nya nggak muncul, tapi yang muncul adalah langsung ke web yang kita tuju, yang kita tulis di sini. Misal https malukubelajar.org. Jadi confirmation message-nya malah nggak muncul, dia langsung ke sini. Nah ini saya nggak mau, saya maunya confirmation message tadi ini saya hapus, kemudian saya save. Nah, kemudian kita pilih yang advanced setting-nya ini. Nah ini buat folder di drive kita. Jadi ya sekarang kita buat folder dulu deh. Kita buat folder dulu di drive.google.com. Ini drive saya. Nggak ada buku-buku loh. Saya buat satu folder dulu di sini, new folder. Misalnya saya namakan tugas matematika. Oke, sudah ada tugas matematika. Nah, ini kembali lagi ke sini akan kita gunakan. Kita change folder dulu biar dia bukan di my drive. Nah, ini tugas matematika sudah ada, kita pilih. Cukup sekali klik aja, yang penting dia terpilih. Kemudian kita select. Nah, jadi nanti semua tugas yang itu dari form ini akan masuk ke sana. Nah, tapi kerennya ini karena kita bisa buat subfolder. Jadi misalnya tugasnya yang terkumpul dia masuknya ke folder kelas dulu. Dia akan bagi berdasarkan kelas, kemudian di dalam kelas nanti ada nama-nama siswa. Dari nama-nama siswa, folder nama siswa, nanti akan ada file-filenya per masing-masing siswa. Jadi saya beri caranya begini. Backslash, kemudian backslash yang punya 2 kali. Kemudian kita buat ini. Jadi saya maunya folder setelah tugas matematika tadi, folder yang pertama adalah kelas. Kelas. Ini di sini tadi huruf K-nya besar ya, Bapak Ibu. Kemudian backslash lagi. Nama. Apa? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini cukup. Kalau mau pakai password, formnya silakan diisi, tapi saya enggak. Kemudian kita save. Ini boleh dicoba-coba. Mau pakai captcha itu juga boleh. Nah, kalau ini sudah, kita sekarang email notifikasinya. Notifikasi emailnya ya. Kalau pengen pakai email notifikasi, ini diklik yes. Kemudian nanti akan muncul window baru. Nah, ini kan email saya Bapak Ibu. Ini email saya. Saya hapus. Jadi nanti saya sebagai CC-nya aja. Di sini siapa? Di sini yang ngisi. Jadi saya tulis di sini, pilih email. Kita pakai kurung perawal 2 kali depan belakang. Emailnya ini huruf kecil tadi sesuai label saya yang saya buat. Nah di sini sendernya siapa? Saya misalnya pakai nama Guru Yandri. Kemudian emailnya ya subjek emailnya gimana? Saya buatnya gini. Tugas matematika. Namanya siapa yang ngirim? Nama. Kemudian kelasnya di mana? Jadi nanti email saya misalnya saya yang kirim, nanti tugas matematika Yandri kelas 10 MIPA 1 gitu misalnya. Nah, kalau dia pengen reply, nanti dia akan reply ke email saya ini. Kalau mau pakai email yang lain boleh. Nah, message-nya apa? Pesannya apa? Misalnya saya selamat pagi. Semangat deh, jangan selamat. Semangat pagi. Selamat pagi Yandri ya, karena pemakaian Yandri berarti kita pakai kurung awal lagi. Sudah menemukan tugas. Berikut ini adalah rincian.
apa saja yang mau ditampilkan di rinciannya. Ya kalau ini diklik di sini Bapak Ibu. Saya mau pakai semua. Kalau pakai semua berarti ada response number, nama, email kelas, terus ini karya tulis, fotonya semua akan dimunculin. Kalau saya pilih all answer. Saya pilih all answer aja. Nanti semua akan munculin. Bapak Ibu nanti bisa lihat hasilnya seperti apa. Ini sudah, kemudian saya save. Saya save. Kemudian email notifikasi sudah. Sekarang, nah kalau ini kan berbahasa Inggris semua. Bapak Ibu bisa ganti. Misalnya submit mau diganti kirim, nah boleh. Kirim yang lain semua mau diganti juga boleh. Tapi saya di sini pakai yang ini dulu. Terus misalnya pakai terus ini misalnya pakai kelas, karena nanti yang drop down itu kan hanya kelas. Ini saya save. Nah, kalau sudah, sekarang yang berikutnya adalah share. Nah, ini adalah linknya Bapak Ibu. Ini kalau mau di embed di blog atau webnya Bapak Ibu, silakan pakai ini. Tapi kalau cuman link yang mau di share, boleh pakai ini. Jadi ini kita copy. Bapak Ibu boleh mencobanya. Saling share di forum chat misalnya. Nanti kita sama-sama nyoba. Ini di copy, kemudian kita akan coba. Saya copy dulu. Saya akan coba di sini. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Saya coba ya. Ini saya ngisi misalnya Pak Bahar deh. Pak Bahar saya izin pakai nama Bapak. Baharudin Sutra itu ya Pak ya. Sutra cerdas. Kemudian email, nah email harus pakai email saya ini berarti ya sudah Maluku belajar dulu saja, Maluku belajar 01. Kemudian kelasnya saya pilih 10 MIPA 1. Ini kalau saya mau nonton dulu, kemudian pilih filenya saya pilih file karena harus JPEG, jadi saya milih dokumen ini. Ini kegedean ya. Bapak Ibu ada mau bertanya, silakan Pak Chandra sambil jalan. Oke, ini sudah ada yang raise hand, Pak Yandri. Sapa dulu Ya, Pak. nih, Bu Diana Wijayanti. Silakan Bu kalau ingin bertanya sambil menunggu upload. Halo Bu Diana. Ya Bu Diana. Halo Bu Diana. Ya, respon. Ya, kita lanjut dulu ke Pak Muhammad Fauzi ya. Muhammad Fauzi. Halo Pak Muhammad Fauzi. Oh, Ya, silakan Pak. Ini lihat Bapak. ya. Terima kasih Pak. Saya Fauzi dari SMP Anihaya, Karawang, Jawa Barat. Maaf, tadi saya agak terlambat 20 menit. Tadi membuka Google Form Designer-nya tadi gimana ya? Bapak sudah ini Pak, sudah web deploy sebagai web app itu Pak? Ya, kenapa Pak? Tadi sudah sempat deploy sebagai ini belum Pak? Sebagai web app ini pilih ini Google Sheet.
kelihatan ya Pak, ini Oh, apa? kelihatan ini ya. Nah. Oh, Ini berarti masuk ke spreadsheet dulu. ya. Jadi awalnya tuh di sini. Awalnya sebentar. Oh, Aduh iya. gimana ya ini mau nambah ya? Bentar. Malah ke close ya Allah. Ya sekalian saya praktek dulu gitu. Tadi apa ya? Tadi mau ngapain? Oh ini Pak. Pertama tuh di sini Pak. Ya. Nggak bisa nambah. Sebentar ya saya stop sharing dulu nih. Tombolnya ketutupan. Pertama ini Pak apa git line Ya. upload. Ini sudah Pak ya? Bit dot line slash upload garis datar nambah dash file dash 01. Kemudian di enter. Boleh. Garis Upload 01 ya. ya upload garis datar file garis datar 01. Kemudian klik tombol make a copy. Klik yang mana? Ada tombol make a copy itu diklik Pak. Bapak Ibu nih Firefox saya kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan, ya. Ya ini buat Bapak Ibu yang lain ini tanda tangan, saya coba tanda tangan di sini. Kemudian formnya semua sudah saya isi, ini PDF-nya sudah ada, ini gambarnya juga sudah ada. Saya sudah tanda tangan, kemudian saya klik kirim. Maaf tadi Pak, siapa yang lagi bertanya ya? Fauzi, Pak Pak. Muhammad Fauzi. Pak Fauzi sudah sampai mana Pak? Ini masih di loading di iklan Bitcarrier-nya. Oh ya, sabar berarti Pak, harus sabar. Di sini Iya. jadinya notifikasinya itu message konfirmasinya ini. Terima kasih karena tadi yang ngisi adalah Baharudin Sutra Cerdas. Izin Pak Bar, saya pakai nama Bapak. Kemudian tugas Anda sudah kami terima. Nah, ini di sini muncul di Google Sheet-nya Baharudin, Pak Bar punya nama sudah ada, semuanya sudah. Link untuk gambarnya juga sudah ada. Kemudian yang keren ini sekarang di Google Drive-nya nih. Drive. Di Google Drive, di folder tugas matematika, itu sudah ada folder 10 MIPA 1, sudah ada Baharudin Sultra Cerdas. Di dalamnya ada file PDF yang tugasnya, kemudian ada 3 foto dan tanda tangan. Misalkan kalau kita buat saya isi misalnya nama saya sekarang ya. Oh sebentar, kita cek email dulu ya berarti ya. Emailnya ada pakai apa?
Anchoring pakai ini juga cukup, ini sudah ada, tapi ini sebagai CC, jadi di sini sudah ada tapi sebagai CC. Nah, yang mengirim Guru Yandri, selamat pagi baru, terima kasih sudah melakukan tugas, ini detailnya sudah ada, attachmentnya juga sudah. Ini kalau pakai yang email yang saya sebagai pengirim ini, tugas matematika, nah, bla 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 bla. Nah, misal saya buat pakai nama saya, emailnya kemudian kelasnya saya pilih kelas yang lain, 10 MIPA 2, area tulisnya, kemudian foto selfie-nya, satu saja yang saya pilih. Ini cuma buat percobaan. Kemudian saya tanda tangan. Ya, muncul Yandri di sheet-nya Google Sheet. Kemudian di sini tugas matematika. Sudah ada 10 MIPA 2. Sudah ada folder saya. Jadi lebih rapi Bapak Ibu. Akan berbeda kalau kita pakai Google Form yang biasa tuh nggak bisa buat subfolder. Dan kalau tidak salah nanti dia masuknya ke My Drive juga kayaknya kalau nggak salah. Tidak ada folder baru kalau nggak salah. Saya lupa juga, belum. Sudah sempat nyoba kemarin tapi lupa. Kayaknya dia di folder di My Drive juga. Jadi nggak terlalu asik, nggak bisa dirapikan, agak ribet kalau mau dirapikan. Dan ini tidak seperti misalnya Zoho kan dalam bentuk PDF, jadi kita nggak bisa ini edit atau apa gitu. Kalau ini di Excel jadi masih bisa diedit, tanda tangannya juga bukan di dalam PDF, PNG dia, jadi enak, bisa kita, ya kalau yang mau niat jahat mungkin bisa dimanfaatin tuh, pakai naruh ke dokumen itu bisa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Pak Fauzi bagaimana Pak? Itu pas saya klik itu munculnya buat salinan ya? Ya, make a copy ya buat salinan. Nah, Diklik saja Pak. Kemudian nanti namanya di sini diganti sesuaikan sama punya Bapak. Judulnya, judul filenya oh di iya. atas. Nah, kemudian nanti pilih tools. Kemudian script editor. Ya. Script editor nanti muncul tab baru. Nah, kemudian Bapak pilih publish. Kemudian deploy as web app. Jadi ini sebenarnya jadi aplikasi, jadi execute gitu dia kayaknya. Tapi di web. Pilihnya yang atas ya Pak ya? Yang mana Pak? Itu pilihnya deploy Ya, as web deploy app ya? as web app. Nah, nanti diikutin saja di situ Pak. Nanti kalau perlu verifikasi pilih yang advance yang sebelah kiri biar di allow, diizinkan untuk otorisasinya itu loh di akun Bapak. Silakan Pak Chandra. Ya Pak. Ya, Jadi ini halo karena Pak, ya Pak. Pak Fauzi sudah jelas Pak? Ya cukup Pak. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Ya.
Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang baru bergabung di event Coba kita malam ini, mungkin ketinggalan materi dari Pak Yanti, bisa Bapak Ibu lihat, silakan tonton tutorialnya, jangan lupa di absennya. Kemudian di sini sudah ada 3 Pak Yandri yang raise hand. Apa dulu Pak Ahmad Abni, silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, terima kasih buat Bapak Yandri, Pak Chandra atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih, ini banyak sekali ilmu yang kami dapat. Cuma selama ini kami juga menggunakan Google Form ini sebagai absen untuk guru dan staf selama pembelajaran di rumah ini atau selama kerja di rumah. Nah, yang jadi masalah buat kami hasil dari Google Google Sheet ini kami copy langsung ke dalam Excel secara manual. Apakah tidak ada cara yang lebih simpel lagi sebagai bahan laporan kepada pimpinan pada kepala madrasah daftar hadir ini? Nah, itu saja. Jadi yang kami lakukan selama ini adalah mengcopy paste hasil daftar hadir ini ke dalam Excel biasa, baru kemudian kami print. Nah, pertanyaan kami tadi kami ulangi, apakah tidak ada cara yang lebih simpel lagi, bisa langsung saja di print di sini atau seperti apa? Dan yang kedua, bagaimana caranya itu memunculkan foto-foto guru saat yang telah diupload pada saat di print dan tanda tangannya. Iya, itu saja 2 pertanyaan. Dan terima kasih terima kasih banyak sebelumnya atas jawabannya. Sekian dari kami dari Ahmad Abni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau print langsung sebenarnya bisa ini Pak. Ini cukup tinggal klik tombol print kalau di Google Sheet ini bisa langsung di print ini Pak. Kalau mau ditambahkan misalnya mau ada judul di atas, sepertinya tidak masalah kalau ditambahkan di sini ada judul nama sekolah Bapak misalnya. Kemudian ada yang mau di hide, misalnya respon number. Oh iya, ini timestampnya masih bisa diubah. Misalnya ini terlalu banyak. Ini KPU bisa rubah, misalnya di sini. Ini kelihatan ya screen saya ya. Iya, kelihatan. Di sini kan lengkap nih sama jam. Kalau misalnya tidak pengen nunjukin jamnya, ya bisa format misalnya ini format, kemudian number. Bapak Ibu bisa milih format lain misalnya. Mau tanggal saja misalnya. Tanggal atau format lain. Coba kita lihat format yang lain yang ada di sini. More date and time format. Misal kita mau pakai ini 5 Agustus 1930. Mana ya? Nah, jadi dia nanti 1 April 2020. Nah, ini misalnya mau di hide, ya nggak apa-apa di hide aja nih Pak. Sebentar. Yang respon number misalnya tidak dipakai, di hide bisa. Nah, ini mau disesuaikan lebarnya misalnya namanya di ini kan bisa nih Pak, dilanjutin aja. Emailnya kolom email digedein misalnya.
Nah, ini kalau sudah sesuai seperti yang Bapak harapkan, tinggal di print langsung. Ini kan muncul, lalu di print. Selesai itu Pak, bisa langsung, tidak perlu ke ini, tidak perlu ke apa namanya, tidak perlu kita copy ke Excel lagi, bisa langsung kalau memang datanya kolom-kolomnya ini sudah sesuai. Tapi kalau ada yang mau ditambahkan yang tidak ada di sini, ya berarti nanti nambah lagi di sebelah. Masih bisa diisi. Kalau bikin kopnya di sini enggak bisa ya? Ini tinggal nambah aja nih Pak. Misal butuh berapa lagi bisa insert. Nah ini kan sudah nambah 2 nih. Ini Ya Bapak nulis aja di atas skopnya. Oh iya iya. Kemudian terkait kapan deh? kalau Minggu depan, Bi. apa namanya? Hmm? Ini Minggu kalau depan. di print kan Paling lambat hari Rabu. linknya muncul hanya link sih. Oh. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa ini kalau ternyata bisa apa namanya? Bisa menampilkan dia sebagai gambar, tapi kayaknya nggak bisa di sini. Dia nampilnya sebagai link. Nah, kalau gambarnya, misalnya gambarnya ada di Google Drive, jadi bisa diambil sesuai foldernya dia, namanya siapa, kelas berapa misalnya. Atau kalau guru berarti ya di folder gurunya, nama gurunya kita bisa setting. Seperti ini tadi di 10 MIPA 1 misalnya. Oh ada Pak Bahar yang sudah ngisi. Nah ini sudah ada fotonya semua di sini. Tinggal diambil disesuaikan. Kalau di Google Sheet-nya ya cuma link sih. Tapi kalau tidak salah nih bisa sebenarnya ini tampilkan kayak di Google Sheet dari link ini bisa tampilkan foto yang kayaknya ada itu. Cuman saya lupa atau mungkin Bapak Ibu yang lain kalau bisa kalau punya tips tentang itu mungkin bisa di-share. Jadi yang muncul di sini kalau saya lebarin seperti ini, gambarnya muncul. Mungkin bisa, saya belum tahu. Tapi kalau ini hanya link alamatnya saja di Google Drive. Jadi ketika diklik nanti akan ke alamatnya. Nah, ini. Misal ini saya klik foto selfie lebaran, saya klik yang ini. Ada buku usahanya. Seperti itu Pak. Kalau misalnya di laporan Bapak mau muat foto, waduh berarti bakal berlembar-lembar itu. Iya betul ya. Nah. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, makasih banyak Sama-sama Pak Henry. Sama-sama Pak. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Chandra. Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Pak Andre boleh langsung bertanya Pak? Silakan Pak. Ya, saya Abdul Rahman Pak. Pak. Yang file upload forms itu sejenis add-ons atau aplikasi Ya, khusus Pak ya? Add-ons Pak, add-ons. Add-ons dan itu tidak ada di Google Suite Marketplace Pak ya? Nggak ada. Tidak Itu ada. buatan dari bapaknya itu yang punya itu sendiri sih. Oh begitu berarti dia tidak masuk di marketplace Pak ya?
Saya belum cek sih, tapi kayaknya nggak ada karena Ya, saya coba cari di Google Suite Marketplace-nya ini, nggak ada. Saya nggak tahu kalau Google yang biasa ya. hmm, Oh, berarti dia kayaknya add-ons tersendiri. Berarti kalau kita misalnya mau membuat file baru, selalu kita buat make a copy-nya itu, Pak, buat salinannya. ya karena harus deploy baru Pak, karena itu kan kita deploy sebagai web app itu untuk satu project itu aja. Jadi kalau mau buat project baru ya harus deploy lagi yang baru. Kemudian selalu dari bit.ly file upload 01 dari Pak Yandri itu ya? Itu bukan dari saya juga sih sebenarnya, cuman saya buat bit.ly-nya aja, tapi bukan filenya langsung dari itu, dari yang punya itu memang. Dari developer aja, Pak Saya ya? buat, ya saya buat bit.ly-nya aja, tapi aslinya ya dokumen dia juga itu. Yo, seperti itu. Saya buat ini saja. Berarti setiap kali kita mau bikin aplikasinya ini, berarti dari file yang tadi, Pak ya, yang pertama itu. Tapi kayaknya nggak harus sih Pak, yang penting di deploy ulang saja. Oh, di deploy ulang saja, Pak. Ya setelah kita copy kan sudah ada tuh. Ya. Nah kalau mau buat yang baru, ya di deploy ulang saja. Oh, oke, oke. Kemudian yang kedua, Pak. Kalau ya. Yang kedua, Pak, yang tadi waktu membuat di settingan yang kedua, membuat subfolder, saya agak terlambat di situ, Pak. Subfolder ya. Ya. Oke, subfolder. Kalau subfolder, nah kalau buat subfolder harus dipastikan dulu bahwa di folder kita, jadi kalau misalnya masih awal gitu kan ya, Iya, Pak. kita belum punya folder, kita mau simpan di folder tertentu, kita buat yang baru dulu. Ini kan kebetulan tadi sudah ada. Ya. Kalau mau buat yang baru, klik ini tambah, kemudian buat folder baru. Namakan terserah apa. Ini saya Share screen-nya nggak bikinnya jalan kayaknya, Pak. Oh, oke, oke. sudah. Iya, iya, oke. Nah, klik new folder. Nah, misalnya tugas baru. Nah, create. Ya, intinya kita buat folder baru yang tempat nanti kita mau ini. Atau kalau memang sudah ada ya tidak perlu buat baru, pakai saja yang sudah ada. Oke. Kemudian kembali ke Google Sheet-nya. Ini tadi di configure form-nya. Ya, configure form-nya. Ya, configure form di bagian advanced setting. Ini change folder, kita klik, kita pilih folder yang mana yang mau kita pakai. Ya. Tadi saya pilihnya kan tugas matematika. Jadi ini diklik, kemudian pilih select. Jadi folder utamanya di situ. Semua nanti tugas masuk ke situ. Iya. Nah, tapi kerennya karena di sini kita bisa buat subfolder sesuai yang kita mau. Iya. Saya pengennya di bawah tugas matematika tadi itu ada subfolder, saya pisah dulu berdasarkan kelas. Nanti dari kelas baru ada nama-nama siswa. Iya. Di masing-masing folder nama siswa baru ada file-file yang di-upload. Jadi lebih mudah kita sortirnya. Nah, berarti kita buatnya begini. Oh, backslash 2 kali baru fill-nya, Pak ya? Backslash 2 kali, ya backslash 2 kali, kemudian fieldnya ini dimulai dari kurung kurawal 2 kali, ditutup kurung kurawal juga 2 kali. Oh, Kemudian di baru berikutnya lagi folder apa? Ini lagi apa? Backslash lagi 2 2 kali. kali. Oke, oke, oke. Paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chandra kan masih ada di Atendi. Ini hostnya pindah ke Direktorat PSMK yang satu lagi. Aku buka laptop dulu. Di handle dulu Pak Abdurrahman jadi hostnya. Oke, oke. Ya, makasih banyak. Tapi saya Jawab pertanyaan aja dulu sebelum saya masuk lagi. Oke, saya ke room chat ya. Di room chat jadi saya coba buka Pak Yandri, ada saya cari dulu pertanyaan dari room chat ini. Ada dari Pak Wahab, ada pertanyaannya seperti ini, Pak. Kalau Google Form sudah dihapus, apakah masih bisa di-restore kembali? Kalau bisa, bagaimana caranya, Pak? Demikian Pak Yandri. Dari Pak Wahab.
Google Form maksudnya Google Form di Kalau Google Form sudah dihapus, apakah masih bisa direstore? Mungkin yang beliau maksudkan ini adalah formnya mungkin Pak, filenya. Apakah bisa direstore atau tidak? biasanya sih bisa tapi langsung ya. Kalau sudah lama kayaknya udah Terhapus nggak bisa sendiri. lagi. Iya. Iya. Kalau saat awal sebentar saya lupa kemarin misalnya ada form. Misalnya kita buat form itu Tapi saya belum pernah menghapus form itu Pak. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya. cara hapus form ini Pak, tinggal klik 3 titik ini misalnya belum masuk, tinggal Ya. klik tiga ini remove. Oh, remove. Ya, remove. Nah ini move to trash. Oh masih ada di trash. Jadi dia pindah ke trash. Ini Oh, bisa kalau masih mau sempat di ini bisa masih ada remove. window-nya. Ya, ini berarti pindah ke trash. Trashnya di mana trashnya? Sebentar. Trashnya di setting bukan. Trash di mana ya? Trash. Atau otomatis muncul pada saat ada form yang kita hapus Pak Yandri ya? Ya, tapi tadi kan di move to trash ya, mungkin ada folder trash juga, tapi saya belum sempat ini sih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang tahu, silakan berbagi. Ya, kalau awal. Oke, Pak Chandra belum masuk ini. Ini ada yang raise hand di room di attendee, ada Bu Diana. Ini Bu Diana dulu. Bu Diana, oke. Silakan Bu Diana. Assalamualaikum, silakan mengajukan pertanyaan langsung ke Pak Yandri. Halo, selamat malam Bu Diana Wijayanti. Oh, mic-nya Bu. Ya, selamat malam. Oh, sudah nyala. Oke, silakan Bu Diana. Bisa terdengar, Pak? Ya, terdengar. Silakan. Tadi mungkin karena saya terlambat atau terlalu cepat ya, karena saya kan masih baru gitu, Pak. Oke. Tapi akhirnya saya utak-utak itu saya sudah bisa berapa ya, memang harus ini ya, ternyata lumayan rumit gitu. Atau karena memang belum ini aja, belum familiar ya. Itu Pak. Oke. Berarti hanya di situ agak cepat tadi Pak, Bu ya? Iya. Oke. Tapi sekarang sudah bisa terkejar, Bu? Ya, beberapa yang tadi sudah disampaikan coba saya kejar ya, tapi ini masih ada PR lagi mungkin dengan buka materi yang di YouTube mungkin nanti. Iya, benar Bu. Jangan lupa di subscribe. Ya, jangan lupa di subscribe. Enggak dipaksa. Buat tadi Pak Wahab ya, Pak Iya, Wahab. Pak Wahab ya. Kalau mau yang sudah sempat dihapus, bukanya di sini Pak. drive.google.com/drive/trash. Jadi di sini semua file-file yang tersimpan di trash. Saya tahu ini berapa lama tersimpan. Mungkin dihapus, tapi biasanya sih kalau trash paling lama 30 hari. Oh, 30 hari Pak ya. 30 hari masih ada di trash. Mungkin lah ya, saya belum baca juga. Di sini ya Pak, drive.google.com/drive/trash. Jadi misal saya buat form baru. Saya beri nama di sini 02.
012345. Nah, ini saya hapus. Ini saya hapus. Move. Ini kan dia move ke trash. Trashnya di mana? Trashnya di sini. Drive google.com/drive/trash. Dia masih tersimpan sini, Pak. 0145. Jadi masih bisa dikembalikan. Cara kembalikannya palingan ada pilihan restore nanti. Nah, ini restore. Oh ya, oke Pak. Jadi Restore berarti di sini dia dikembalikan hilang, ya. kembali lagi. Ya, kembali lagi di sini harus ini. Kembali. Nah, kembali. Oke, Kembali. begitu. Terima kasih penjelasannya Pak Yandri. Begitu pertanyaan dari Pak Wahab. Saya kembalikan hostnya ke Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Terima kasih Pak Abdurrahman. Ini laptop saya tiba-tiba lockdown nih. Lockdown. Ya, kita kembali ke pertanyaan di room chat Pak Yandri. Di raise hand Dari dulu Pak. Di raise hand. Di room chat sudah dijawab tadi. Kita Oh, di room chat iya, sudah. ke raise hand-nya. Oke, baik. Bu Ninin. Raise hand ya, Bu Ninin Kurnia. Silakan Bu Ninin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Nining Murnia dari SMA Negeri 1 Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Gini Bapak, untuk penanya, untuk cara mengupload soal untuk siswa di Google Form ini, kemudian hasilnya itu siapa-siapa yang sudah mengumpulkan bisa terlihat di mana Pak? Bagaimana bisa diulang? Gini, kita mengupload soal untuk siswa. Ini bisa dilihat di hampir semuanya nih. Jadi di Google Sheet ini kan nanti akan terekam di Google Sheet. Secara ini kan nanti terekam di Google Sheet. Ini kan ketahuan nanti siapa yang sudah kirim, siapa yang belum. Di sini namanya muncul semua. Oh, ini Pak Bahar sudah kirim tanggal 1, Pak Yandri sudah kirim tanggal 1. Hasilnya di drive yang kita tuju tadi, di sini Bu, di My Drive. Jadi kan saya simpannya di folder tugas matematika. Nah, di sini saya bisa lihat di kelas berapa dulu, misalnya 10 MIPA 1. 10 MIPA 1 saya buat Pak Bahar. 10 MIPA 2 yang apa? Oh, yang sudah buat Pak Yandri, itu kalau di 10 MIPA 2. Bisa dilihat dari situ. Tapi kalau memang mau lihat rekapan secara keseluruhan, enaknya di Google Sheet. Dan ini kan bisa di rutin, misalnya berdasarkan nama, misalnya atau berdasarkan kelas, kita rutin. Jadi lebih enak di sini di Google Sheet. Di email juga bisa kita lihat, misalnya. Nah, ini kan ketahuan nanti di inbox. Nah, ini bukan di sini. Ini ketahuan nanti siapa ini tugas matematika Yandri, tugas matematika baru dia kan kelihatan juga. Kita bisa searching di sini, misalnya mau cari tahu apakah yang saya kirim atau belum, saya ketik aja Yandri misalnya. Muncul, oh ini si Yandri ya. Lebih lama. Oh, ini si Yandri sudah kirim. Nggak terlalu ini. Biasanya dia langsung muncul sendiri sih. Iya Pak. Untuk gimana Pak? Kita bisa cantumkan juga nggak Pak? Oh, kalau poin di sini enggak Bu. Enggak. Ini di formnya ini tidak ada nilai. Jadi sebatas untuk ini survei atau apa tuh ngumpulin tugas kayak gitu. Oh gitu. Kalau memang mau buat kuis ya buat di form biasa dulu. Nanti kalau minta kirim tugas ya berarti buat di sini. Iya, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Nini. Ya, selanjutnya Pak Yandri di sini yang chat saya.
dari Pak Patar ya. Ini pertanyaannya, apakah Google Form-nya kita gunakan lebih dari satu kali untuk tugas yang berbeda? Silakan Pak. Bisa Pak, saya belum coba sih, tapi harusnya bisa. Itu yang penting saya kemarin sudah sempat sih coba dua ini. Nanti di web app di deploy lagi Pak, di deploy lagi di web app. Jadi kalau biar aman di ini lagi di apa? Dari kalau mau yang biar aman ya dari bitly terus nanti karena ini kan sudah atas nama sendiri ya, namanya sudah atas nama apa ini sudah ada namanya gitu. Jadi biar amannya dari bitly lagi ya plus bitly bla 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 yang tadi file upload 1, kemudian copy filenya terus di deploy lagi sebagai nama file yang baru lagi. Itu bisa karena dia satu project itu ya untuk satu web itu, jadi kalau mau buat project yang baru ya harus di deploy lagi. Ini dia jadi semacam aplikasi berbasis web gitu, karena nanti jadinya secure jadi sebentar. Ya, oke Pak. Ini saya aktifkan mic-nya. Sudah jelas atau masih ada? Ini dia pakai Google dan Ya, Pak di terbang. sini exec, jadi kemungkinan ini execute gitu aplikasi memang. Saya nggak terlalu paham juga sih, ini cuma nyoba-nyoba kemarin, tapi sebenarnya sih begitu. Jadi di sini ada yang tanda tanya, mungkin mau bertanya. Bu di Kurnianingsih ya. Halo Bu Sri Kurnianingsih. Halo. Pak Gagar ini apa dulu? Pak Gagar, selamat malam. Halo. Pak Patan tadi penjelasannya dari Pak Yandri sudah apa Pak? Pasti balas pribadi. Ini masih yang aneh. Pak nama ya Pak Wainama. Bahkan Pak ada yang kurang jelas ditanya. Kurang jelas. Boleh. Mute ku Mas. Sudah Pak. Silakan Pak. Halo Pak Wainama. Halo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Halo. Aduh, nggak ada yang pakai video ya? Ya Pak, maaf kameranya kurang bagus Pak. Pak. Baru lihat lagi Bapak Yan waktu di Maluku belajar. Oh, ya, bagaimana Pak? Sehat Pak? Ini udah lama nggak lihat ini Servom. Ini Pak Yan, ini di sini kan keterbatasan kami kan jaringan. Iya Pak. Jadi aksesnya agak sedikit susah Pak. Kalau untuk tadi terlambat materi, jadi saya kurang terlalu ini. Cuma terkait dengan Servom, Pak Yan, cara yang upload tugasnya itu Pak, kuisnya, siswa misalnya membuat soal formatif atau formatif gitu Pak. Tadi tidak sempat saya ikut jadi singkat gitu Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan.
Bapak tadi ikutnya dari yang bagian mana, Pak? Halo, Pak? Tadi ikut di yang bagian mana? Enggak, Pak. Halo, Pak? Halo Pak Wenema. Ya, monitor, Pak. Tadi Mungkin awal ikut tadi dari bagian mana, Pak? aduh udah hampir selesai itu, Pak. Jadi kurang yang di buatan soal-soal gitu, Pak. Ini yang bagian di awal, Pak, soalnya. Ya, bentar. Iya. Mungkin bisa penjelasan singkat gitu, Pak ya. Kalau mau itu bentar. Di apa namanya, di forum chat ada ini, Pak. Ada videonya. Oh Bentar. ya, sudah di-download, Pak. Jadi saya sudah download. Video YouTube ya, Pak ya? Iya. Nanti kalau ini sih bisa. Ya, nanti kalau ada kekurangan saya di grup aja, Pak. Ya boleh. Sebentar Pak, saya coba tunjukkan dulu. Oke, Pak. Jangan lupa aksennya Pak Wenema ya. Ya. Bentar, Pak. Untuk linknya, linknya apa namanya? Baterai sama. Jadi langkahnya pertama tuh ini, Pak. Google ketik bit di upload garis datar file garis datar 01 upload ya, bukan upload ini. Nah, ini Bapak masuk ke sini. Nah, ini yang lambatnya ini yang nanti mungkin seperti ini, Pak. Ini tinggal di copy. Kemudian kita deploy dia sebagai web app. Ini script editor dari script editor. Nanti muncul tab baru seperti ini, kemudian pilih publish, pilih deploy as web app. Ini yang penting di sini. Nah, di sini buat nama, misal nama proyeknya misalnya tugas konten.
01. Ini dibuat, ini email saya sendiri, kemudian ini anyone, siapapun, even anonim. Jadi walaupun tetap bisa ngirim, bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian kita update. Ini butuh otorisasi. Kita review apa saja yang dibutuh. Kemudian ini pakai email saya. Nah, ini pilih advance. Advance-nya diklik. Nanti pilih ini go to file upload forms. Nah, ini nanti kita allow. Kita izinkan dia. Nah, this project is now deployed as a web app. Oke, berarti ini kita sudah bisa kerja. Loh, belum ter-share screen-nya? Apa sudah Pak? Sudah kan? Ya. Kemudian kembali ke ininya. Ke apa namanya? Formnya ini. Kita sekarang edit form. Caranya sebentar. Caranya di ini yang ada tombol ini sekarang. File upload, edit form. Nah, ini tinggal diedit sesuaikan dengan kebutuhan. Misal ini jadi nama, dan seterusnya lah begitu, Pak. Nanti Bapak bisa ini, kemudian required, ini misalnya email tapi huruf besar, ini saya hapus. Ini huruf besar ya. Kemudian ini saya hapus. Langsung saja pilih kelas dulu. Kelas. Kemudian misalnya kita upload file, misalnya ini tugas. Karya tulis. Ini bentuknya PDF atau Word. Bisa juga tambahkan foto misalnya. Bisa beberapa foto, ini image. Kemudian pilih tanda tangan. Foto selfie tadi sudah. Apakah kita ketika menggunakan apa tadi? Bu Srianingsi, ya Bu, kalau kita sudah menggunakan G4, nanti respondennya tuh bisa kita buka, data respondennya sudah masuk, bisa kita buka di Google Sheet. Sudah langsung terintegrasi, Bu. Kalau mau di preview, jadi nama, email, kelas, tugas, karya, selfie, terus ada tanda tangan, seperti itu. Nanti bisa bisa Bapak Ibu modifikasi semaunya Bapak Ibu. Kemudian di save. Ini tadi sudah edit desainnya, sekarang kita configure formnya. Kira-kira seperti itu Pak. Tadi sudah sampai di sini ya Pak ya? Iya, sudah Pak. Nah, jadi nanti tinggal diisi
diupload formnya, nama, jangan lupa kalau misalnya tugas online. Kalau konfirmasinya, pesan konfirmasinya tuh sudah bisa buat misalnya terima kasih nama, tadi kan pakai nama ya, jadi fieldnya pakai ini, kemudian nama, tutup, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya saya yang buat ya terima kasih Yandri gitu. Atau misalnya apa siapa gitu Pak Chandra yang ngisi, nanti terima kasih Chandra begitu. Ini jadi kita buat fieldnya yang sebutkan pakai kurung kurawal 2, nama fieldnya terus ditutup lagi dengan kurung kurawal 2. Nanti di save dan selanjutnya lah. Oh iya, yang penting nih, ini foldernya di mana? Tadi saya sudah buat folder di Google Drive. Nama foldernya tugas baru. Ya berarti tinggal ini tugas baru dipilih, kemudian select. Nah, bisa dibuat folder di dalamnya subfolder. Ini backslash 2 kali, terus nama subfoldernya apa? Misalnya nama kelas. Itu kemudian di dalam kelas ada subfolder baru lagi tiap-tiap nama, berarti nama. Nah, seperti itu akan ada subfolder nanti di bawah, itu di bawah folder. Ini kan masih kosong, tugas baru. Tugas baru di sini masih kosong. Nah, nanti akan ada nama berdasarkan kelas. Terus di dalam kelas itu ada nama siswa. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Yan atas. Ya, sama-sama. Nanti bisa ini, bisa apa namanya? Bisa lihat di YouTube-nya atau kalau ini bisa chat. Ya baik Pak. Kopi Pak. Ya, itu saja dari saya Pak Yan. Kembalikan kepada Siap, host, Pak. Aduh. Sudah 2 menit. Silakan Pak Chandra, yang lainnya mungkin. Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Lost audio lagi Pak Chandra. Oh, keluar malahan Pak Chandra ini. Oke. Halo Pak Chandra. Pak Chandra. Halo. Ya, silakan dilanjut Pak. Ya, mohon maaf lagi nih jaringan. Jaringan masalah, oke. Ini sudah satuan ya tadi Pak. Putus tadi. Di resen Pak Wainama tadi Pak. Oh iya, siap. Wainama sudah ya. Tadi ada di kolom chat itu Pak, cuma di sini sudah ulang. Oke, kita ke edit dulu yang sudah ada 6 slide. Pak Victor Sandewa Pak. Halo Pak Victor.
Halo Pak Victor. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Mungkin ada yang mau diputar materi malam ini. Ya, terima kasih atas berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Pada Pak Yandri, Pak, saya mau tanya apa perbedaan Google Form ini sama Google Sheet? Ada perbedaannya dia, Pak ya? Google Form kan untuk form ya, Pak. Kalau Google Sheet itu kayak Excel tabel. Tapi kalau Oh, Google Form nanti hasilnya respondennya kan ke Google Sheet juga, dia terekapnya di sana. oh ya, ya itu yang saya tanya. Bisa dijelaskan lagi, Pak? Cara kerjanya dari pertama ke Google Form, terus bisa direkap di Google Sheet. Saya tadi terlambat, Pak. Oh iya iya iya. Wah ini barusan juga saya ya, Pak. Jadi Secara gini ringkas saja, nanti Pak. ini kan Ringkas. ya ini nanti jadi saya ini aja deh, saya share screen ya Pak ya. Iya, siapa tahu bisa ada Pak materinya bisa langsung biar kita baca saja. Di YouTube ada Pak, sudah saya share itu kalau Bapak ini. Oh iya iya, oke baik. Nanti saya lihat di YouTube saja, Pak. Iya, ini saya coba lihat ini di forum itu Pak. Oh iya. Di kolom chat ada Pak materinya Pak. Oh baik baik. Iya. Barusan saya itu Pak. Oh ya siap. Ya nanti situ saja Pak ya. Iya boleh boleh Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Henry. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Victor ya. Ya Pak. Ini ada Malam. Malam Pak. Malam. Ya Pak Adrian ini analis yang presiden. Ya, selamat malam Pak Adrian. Ya, selamat malam Pak Chandra. Selamat malam Pak Yandri. Selamat malam Pak. Bisa dengar suara kami dengan baik? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, makasih. Iya, tadi saya belum ikuti dengan baik dari awal. Ini kan kita guru membuat ini untuk siswa mengirimkan tugasnya. Tadi yang masih kurang jelas sama saya. Setelah kita share ini link ke siswa, apakah mungkin di WA kelas atau ke email mereka atau gimana? Bagaimana siswa itu mulai mengisinya? Kan tanpa perlu sign in menurut penjelasan tadi, siswa tidak perlu masuk ke akun Google mereka, tidak perlu sign in. Mereka bisa diperagakan Pak, dicontohkan dari pihak siswa mulai mengisi dan mengirim tugasnya. Terima kasih. Ya, Pak. Ini Pak, jadi ini tampilan di siswa nih. Jadi misalnya saya buat namanya tadi Pak Victor yang nanya, misal Pak Victor. Kemudian emailnya ya pakai email ini dulu deh. Nah, aku harus pakai email juga siswa Pak dalam. Oh enggak, ini kan fieldnya kebetulan saya isinya pakai email. Kalau tanpa email pun nggak apa-apa Pak. Ini Oh iya iya iya. Ya, ini misalnya tidak ada kan. Tapi di sini saya buat jadi ya. Terus kelasnya misal kelas 10. Ini sudah. Terus ini isi tugasnya dikirim. Ini hilang lagi. Dokumen ya, dokumen. Dokumen mana ya? Jurnis progress.
kemudian foto saya masukin misalnya. Tapi ini kalau pakai HP di kerja nanti ada pilihan untuk fotonya tuh ini Pak, dari kamera, jadi Oh, tidak foto harus, selfie ya, bisa foto selfie ya. ya bisa. Kalau pakai HP ini ada pilihan dari kamera. Bisa ini, kemudian saya kemudian tanda tangan, submit. Baik, kemudian menurut Pak Yandri sendiri, kita Ya, Pak. sebagai guru mengirim ini untuk siswa isi dan kirim kembali, submit. Bagus itu sebagai guru kirim di mana Pak filenya ini? Apakah di WA atau di bagaimana? Paling baiknya, paling siswa untuk mengakses dan mengisinya dan submit. Kalau filenya atau submitnya Pak? Filenya ini kan nanti jadi kalau linknya Ya, share di mana paling baik untuk siswa? Ya. Bisa di WA bisa Pak? Ya, ya, yang paling baik maksudnya. Ya atau di mana? Di pribadi mana masing-masing? Atau di email siswa masing-masing? Kalau di email kan mungkin belum tentu mereka buka email. Kalau Buka, ya. media sosial, misalnya mereka punya grup WA, ya berarti kirim di grup WA. Ya bagusnya ya, sih ada grup grup sih kelas Pak, ya. ada grup biar tidak satu-satu Bapak kirim ke satu-satu siswa. Iya, oke. Kan enak sekali kirim semua bisa baca. Atau grup FB Iya. misalnya, Messenger itu boleh. Ini kan cuma ngirim satu link saja, nanti masing-masing akan kirim hanya dia sendiri-sendiri. Oke, thank you very much, Pak Yandri. Sama-sama Pak. Thank you. Sama-sama Ya, Pak. terima kasih Pak Ya, terima Adrian. kasih Pak Chan. Sudah. Pak Yandri, kita ke room chat dulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Zubair. Pertanyaannya, apa yang salah sehingga saat saya edit yang muncul diperlukan otorisasi? Belum mendeploy kayaknya itu Pak. Kayaknya Pak Ahmad mungkin belum dideploy sebagai web ya. page, web app, web aplikasi web gitu. Ini Bu Sri Wuliani sih boleh minta nomornya Pak Yandri ya? Saya kirim di forum chat itu Pak. Oke. Baik, kita ke ini partisipan ada yang ASN di akun kayaknya Pak Hendri Cahyono. Halo Pak Hendri. Halo. Halo, ya. Ya, silakan. Gini Pak, untuk logo sekolah gitu di atasnya itu di dekat judul itu bisa nggak dimasukin di sana? Oh, nggak bisa ya kayaknya Pak. Soalnya ini kan yang agak beda tampilannya sama yang itu ya, sama Google Form biasanya. Ya drag and drop gitu, pakai buildernya dia. Nggak ada pilihan untuk itu, kecuali misalnya kalau untuk ini ya Bapak tambahkan, itu kan ada pilihan rich text itu ya, apa, bentar saya coba lihat, ada pilihan rich text format gitu. Nah itu bisa ditaruh di awal, kemudian naruh itu gambar. Jadi apa, tapi gambarnya berarti itu harus ini Pak, harus apa, dalam bentuk embed, jadi rich HTML gitu. Jadi mungkin simpan di mana gitu, kemudian di embed, masukin ke rich HTML, jadi berupa kode HTML dia. Kan seperti tadi YouTube itu berupa
kode embednya. Jadi yang saya masukin kode embednya. Sama untuk gambar juga, kalau mau dia taruh di awal, taruh itu dulu. Kalau mau disiasatinya seperti itu. Jadi Itu kayak yang absen sekarang itu ya, yang presensi sekarang itu kan ada gambarnya, paling seperti itu ya munculnya. Itu bisa. yang mana Pak ya? Yang sekarang, Pak. Sekarang kan ada presensinya. Itu ketika kita ngisi formulir presensinya itu juga kan ada ada gambarnya dulu di atas menyingkap tabir Google Forms yang itu. Itu kan dimasukkan juga. Yang kayak itu kan dari Google Form-nya ya. Jadi Iya dari Google Form. Nah, kalau menggunakan yang ini nggak pakai kayak gitu. nggak ada ini Pak. Jadi sebentar ya. Kan tampilannya begini untuk ngedesainnya. Jadi dia berupa apa? Berupa ini drag and drop gitu Pak. Jadi langsung nah, bisa diakalin naruh sebelum nama ini yang pertama. Ini kelihatan ya Firefox-nya. Sebelum nama itu dipakein gambar. Ini ditaruh di awal. Di sini saya punya gambar nggak ya? Tapi berupa HTML, jadi gimana ya? Bentar. Saya belum siapin gambar ya Pak. Tapi jadi ininya begini misalnya. Nah ini kan kode embed untuk YouTube. Jadi bisa saja Bapak kalau misalnya ada gambar di mana atau ini bisa diambil embednya begitu, kode embednya ditaruh di awal. Jadi nanti yang muncul di atas itu dulu gambar dulu. Tapi bukan sebagai header dia, bukan sebagai header. Seperti itu Pak. Iya, jadi intinya nggak bisa upload file ya, itunya harus berbentuk embed HTML Ya. gitu. Upload ya, kalau upload file untuk sebagai header gitu nggak bisa. Iya. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Henry. Sekarang ke Pak Jagar ini. Halo Pak Jagar. Halo. Halo Pak. Halo. Baik, di list panelis juga sudah ada yang resen Pak Bahar. Silakan Pak. Halo Pak Bahar. Halo. Ya, silakan Pak. Oh ya. Ya, Assalamualaikum Pak Yandri. Waalaikumsalam Pak. Harusnya Pak Bahar nggak perlu nanya nih Pak. Ya, cuman apa namanya konfirmasi aja. Ini kan sebetulnya perbedaan. Mungkin saya mencari sesuatu yang siapa tahu ada yang saya belum explore gitu. Ini kan saya lihat kodenya bisa di-embed tuh. Ya kan Pak Yandri ya, bagian akhir itu kan kodenya selain Sterling itu di-embed menjadi halaman web akhirnya. Iya Pak, bisa Pak. Jadi apakah Pak Yandri pernah coba gitu menambahkan item apa gitu di atas sebagai headernya di luar Oh dari iya, benar. Iya benar.
Oh iya tadi buat Pak siapa tadi? Lupa saya. yang penanya yang tadi itu loh Pak. Ya. Nah, sebagai header, footer, kemudian termasuk sidebar-nya juga gitu Pak Yandri. Iya benar. Kayak ini malah saya mikir sepertinya kalau elemen-elemen HTML itu kan bisa nambah, malah bisa nambah di embed di Bootstrap biar lebih cantik gitu. Mungkin itu Ya pikiran benar. saya terkait pengembangannya. Sebab ini sepertinya saya dan Pak Yandri kita belajar dari sumber yang sama Pak. Ya. Kayaknya kita belajar dari sumber yang sama ini, orang India ini kayaknya. Orang India. Ya, gitu. Jadi saya lihat-lihat dari tadi ini, kayaknya kita sumber sama gitu. Jadi mungkin pengembangan ke sananya saya lebih pasnya kayaknya ini bisa ditambahin di halaman webnya orang atau malah bisa offline ini sebenarnya. Bisa di localhost di running bisa ngisi juga orang. Nah, kalau sampai localhost saya belum paham karena saya nggak ada tempat nyobain. Ini Pak, benar karena kemarin tuh saya ini yang buat video untuk contohnya itu memang bukan dari exec-nya ini, bukan dari apa? Ya. Bukan dari link, tapi linknya. dari Google Site ya. Video yang saya buat itu awal kan. itu dari Google Site. Nah, saya kepikirannya di situ. Jadi Bapak yang tadi siapa yang penanya sebelumnya tuh? Pak Henry, Pak. Pak Henry, Pak. Ya, jadi bisa ke situ kan solusinya. Ada sama sebetulnya. Kalau rajin uji coba debugging gitu supaya bisa dapat hasil terbaiknya. Gitu. Ini saya contohkan nih Pak, ya, misalnya mau buat pakai header, ini kan ada Google Sites, ada Google Sites. Ini Google Site. Nah, ini kan ada header di sini. Bapak bisa pakai header Bapak. Ya. Kemudian embed. Nah, embed yang dipakai kode embed yang ini tapi lebih keren kayaknya kalau pakai kode embed. Saya coba pakai kode embednya. Ini kan ada link dan ada HTML copy. Saya copy masuk ke sini. Ya, kita coba deh. Jadinya seperti apa. Nah, ini sudah muncul. Ya, itu kan. Bisa Bapak sesuaikan. Nah, jadinya ini bisa Bapak sesuaikan mau seperti apa. Di bawahnya nanti ada ya. Itu mungkin itu yang saya ini perlu konfirmasi tadi tuh. Ya, benar. Ya, makasih Andri. Ya, kasih. Makasih Pak, saya makasih Pak. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Pak Henry ini ada trik dari Pak Bahar. Ya, saya nggak kepikiran. Terima kasih Pak Bahar. Ini trik biar mau tampilan biar lebih cantik misalnya mau pakai sidebar juga boleh. Tapi sidebar untuk apa ya kalau cuma satu halaman? Tapi kalau ada beberapa page ya nanti muncul ininya kayak gitu Pak. Jadi lebih keren. Kita embed ke halaman kita, ke situs kita atau ke blog kita boleh. Bapak Ibu yang lain boleh. Jadi semoga Pak Henry tadi terjawab ya Pak ya. Bu Khadijah. Bu Khadijah. Halo, Khadijah. Halo. Hai. Kayaknya. Oke. Sri. Halo, Bu Sri. Halo. Ya. Bu, ada yang
Halo. Ya, Bu. Halo. Halo, Bu. Iya, Pak Yandri. Pak Yandri, tolong itu dong sebut nomor Bapak tadi. Saya nggak bisa buka ini. 0813 Iya, 05 iya. 1403. Oke. Nggak sekalian nomor rekening, Bu. Pak Yandri, Iya, Bu. saya pernah mau ngalamin gini. Laptop saya kan lagi bermasalah. Kemudian saya langsung buka Google Form dari link anak-anak yang udah saya share. Nah, dari situ bisa nggak sih kita responin berapa respon yang udah ngerjakan gitu. Gimana, Bu? Buka form? Saya buka form langsung dari link yang saya kasih ke anak-anak gitu loh. Ya. Kan tampil tuh Google Form yang kita buat gitu. Ya. Kalau kita buka pengen tahu anak dari situ bisa nggak langsung dari situ, nggak pakai ke Google Form yang di email gitu loh. Harusnya bisa. Biasanya kan ada pilihan itu, Bu, ada tanda apa namanya? Tanda hasil itu loh, Bu. Bisa diedit. Jadi Ibu tinggal klik edit, nanti akhirnya kembali ke awal itu. Jadi nggak perlu ini lagi. Kalau browsernya Ibu biasa buka akun email itu. Bentar, saya coba. Tapi itu kayak tadi nggak ada tanda apa-apa deh, makanya saya bingung. Saya pengen, kan biasanya di atas ada tulisan respon gitu kan ya. Saya mau nyari kata-kata itu gitu loh, saya pengen klik itu nggak ada gitu loh. Nah, itu kan begini nih, saya coba ya. Ini saya buat form nih, namanya 12345. Dan kita share ke anak. Ya, ini saya share. Kita buka formnya dari sharean tadi gitu loh. Iya, saya share screen dulu, Pak. Screen dulu. Nah, ini saya share, ini form yang saya buat. Kemudian saya buat linknya. Ini saya copy. Nah, ini saya buka di ini yang sama, tapi nih di apa namanya, di nomor orang, nomor di browser yang sama, yang tempat saya biasa buka Google Form saya waktu ngedit. Jadi tidak perlu login. Biasanya ada tombol pensil itu, Bu, jadi bisa ngedit. Justru tadi itu makanya saya bingung karena kan saya buka linknya tuh dari Nggak ada ya? Iya, nggak ada ya, Bu. Nggak ada di WA tuh, nggak bisa ya? Nggak bisa berarti. Bentar, ini coba diganti view formnya, diganti edit. View formnya diganti edit. Ini karena ini sih ya. Beda ya? Nggak bisa ya? Kayaknya nggak bisa. Nggak, soalnya laptop saya lagi bermasalah, nggak bisa buat ngetik. 180. Oh iya, beda ya. Bentar. Salah. Gimana? Oh iya, beda ya. Nggak bisa berarti Pak? Kayaknya enggak. Mungkin yang Bapak Ibu yang lain bisa membantu, tapi kayaknya kalau saya nggak bisa karena beda linknya. Iya. Ya udah itu aja Pak. Saya terima kasih. Ibu kan bisa buka akun Google-nya Ibu kan? Masalahnya handphone aku lagi laptop saya lagi rusak, lagi nggak bisa buat ngetik.
nih. Jadi saya buka linknya ke link anak-anak gitu, ternyata lah nggak bisa. Enggak, maksud saya ibu buka dari HP aja, Bu. Buka di HP. Ya, ibu buka dari HP, buka browser, terus bikin Google Form. tampilan desktop, terus login di Google dan di akun Google Ibu dan pilih form.google.com itu nanti ibu harus login pakai akun ibu ya, nanti muncul form yang sudah ibu buat apa saja, tinggal diklik saja. Ntar saya coba. Ini laptop saya masih bermasalah tuh, bisa buat ngetik. Ya, jadi pakai HP bisa, Bu, pakai HP bisa. HP ya. Jadi Ya, masih Pak Yandri ya. sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak izin live ya. Ya, Bu. Ya, ini sampai jam berapa ya? Halo? Iya, Pak. Ya. Terasa sudah 2 jam ini, Pak. Iya, Pak. Di sini juga sudah jawab semua. Ini dari Ati Arif di chat. Itu trik buat hiddennya tadi mohon di dan juga trik yang tadi itu ada Oh iya, insya Allah nanti dibuatkan. Oke, terakhir ini dari Pak Ahmad Abdul lagi ya. Ya, silakan Pak Ahmad. Iya, terima kasih untuk yang keduanya. Saya lupa ya, saya tanyakan ya. Kalau misalnya saya buat daftar hadir untuk guru dan staf tata usaha per hari, apakah esoknya harus saya buat lagi form baru atau bisa saya pakai form yang kemarin untuk saya pakai hari-hari berikutnya? Pakai form yang sama saja, Pak. Kan nanti di Excel-nya nih ada tanggal, ada timestamp. Ini otomatis ada di setiap Google Form. Otomatis ada nih timestamp. Ini kelihatan ya, Pak ya, sharing Firefox saya ya, browser. Iya, biasa. Kelihatan jelas ya. Ini kan ada 1 April. Nanti ketika jadi nggak bisa ditipu nih, Pak. Ini sesuai dengan waktu kapan Bapak pencet tombol submit atau kirim. Oh iya. Jadi kalau misalnya mau di print, tinggal di hide saja itu. Ya, boleh kalau mau buat laporannya per hari ya tinggal di hide yang sebelumnya hanya hari itu saja, atau mau dibuat semua kan bisa juga tuh tampilan dari tanggal 1 sampai tanggal sekian dimunculin, ya. Bisa juga. Iya. Ini kalau sudah di Excel, sudah di Google Sheet tuh enak kalau mau diolah, Pak, datanya. Oh iya. Anda bisa dipindahkan juga ke sheet yang lain misalnya, enggak? Bisa, tinggal Bapak kopikan ini. Atau mau buat tambahan sheet baru misalnya di sini untuk diedit-edit boleh juga. Misalnya kan Bapak bisa tambah sheet baru di sebelah sini. Nah, di sini Bapak mau copy atau bukan di copy tapi misalnya di-linkkan sama ini, kolomnya dipilih-pilih boleh. Misalnya Bapak di sini ini kan bentar. Ini kan ada kolom A ya, Pak. Tadi kita tidak mau pakai, kita mau pakainya kolom B sama kolom C saja. Ya berarti di sini kita buat nih sama dengan B dengan kemudian pilih di sini mungkin B1 B di sini misalnya. Nah, ini nanti tinggal ke bawah. Ini kan otomatis kalau ini misalnya jadi timestamp nama. Jadi bisa Bapak pilih-pilih yang mana yang mau ditampilkan. Seperti itu, Pak.
Oh iya, Misalnya iya. mau diedit ditambahin apa-apa bisa. Misalnya logonya apa, nama sekolah, Dinas Pendidikan Luku misalnya. Ini Bapak bisa edit di sini bla 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 bla, ini dihias-hias misalnya. Tapi kolomnya dipilih tidak semua, ya boleh juga. Oke. Misalnya mau laporan Remote-nya per simpan bulan, sini, nah. ya berarti nanti tinggal Bapak lihat dari bulan April sampai akhir itu dari nomor berapa sampai berapa ya, nanti bisa dipilih, disisipkan di situ untuk laporannya. Bisa dipilih-pilih gitu lah Pak. Di copy, ya copy paste juga boleh, atau kalau mau di link juga kayak tadi boleh, terserah Bapak. Nyamannya di mana, sesuai kebutuhan. Ya, oke. Terima kasih banyak, Pak. Sama Pak. Iya, Pak Yandri ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab kan waktu, dan yang terakhir silakan Pak Yandri materi. Bagaimana Pak, suara Bapak putus-putus? Dengar Pak? Halo. Halo Pak, iya Pak. Halo, tes. Ya, kedengaran. Untuk selanjutnya Pak, silakan closing statement waktu 10. Nah, Ditutup ya Pak ya? ya, silakan. Ada lagi yang bertanya sudah ini. Ya, jadi Bapak, terima kasih karena mau menemani saya malam ini. Dan semoga bermanfaat. Intinya ini bisa dipakai misalnya untuk surat menyurat di kantor, misalnya tata usaha, tata laksana, apa administrasi. Jadi untuk misalnya begini, Bapak Ibu pengen minta SK teman-teman guru, misalnya teman-teman guru dari SK dari awal sampai SK dari akhir mau dikumpulin semuanya, kemudian berkas-berkas administrasi yang lain. Nah, daripada hanya sekedar pakai Google Form yang biasa itu kan nanti terkumpulnya berantakan. Nah, dengan ini bisa benar-benar dibagi, jadi per nama, namanya nanti sudah langsung muncul di foldernya, folder nama muncul, berkas-berkasnya ada di situ, jadi lebih. Atau misalnya mau daftar hadir, yang tadi juga bisa daftar hadir guru-guru, jadi mereka masuk ke kelas, foto baru kirim, itu juga boleh. Jadi banyak yang bisa dipergunakan dengan metode ini. Jadi semoga bermanfaat, Bapak Ibu bisa kembangin masing-masing, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Sadar, Panitia Sadar Rigi.